Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Sukardi, Bang Rizal dan juga akhina Muhammad Fauzan yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah senantiasa berikan kita nikmat iman, sehat badan kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di rumah yang penuh berkah ini dan keadaan sehat walafiat. Kita minta kepada Allah agar senantiasa menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, dan memudahkan urusan kita. Allah panjangkan umur kita untuk ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada surah Al-Fatir, sambungan dari kajian kita yang terdahulu, ayat ke-29 sampai ke-30. Hari ini kita masuk ke ayat ke-31. Allah berfirman, Walladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan kitab yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad adalah benar dan sebagai pembenaran apa yang telah ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil, memang tidak Allah jaga keasliannya. Banyak terjadi perubahan-perubahan yang dimana dilakukan oleh pemuka tokoh-tokoh agama, baik itu agama Yahudi ataupun Nasrani. Sehingga adanya Al-Quran inilah sebagai bukti konkret dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terjadi pada kedua kitab sebelumnya. Terjadi perubahan, tahrif, yang mana isinya dijelaskan kembali dalam ayat suci, dalam ayat-ayat Al-Quran. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui dan maha melihat tentang apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, berikan kitab yang kami turunkan ini kepada hamba-hamba kami yang dipilih. Artinya alhamdulillah, orang-orang yang dipilih ini bapak-bapak sekalian adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang Allah pilih untuk menerima kitab suci Al-Quran melalui perantara Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat sampai ke tangan kita sekarang, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun li nafsih. Tapi keadaan umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 3 bapak-bapak sekalian. Yang pertama, Bang Rizal, zalimun li nafsih. Dia ini menzalimi diri sendiri. Maknanya adalah umat Nabi Muhammad ketika telah turun kepadanya Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tahu tentang kebenaran Al-Quran, tapi tidak memotivasinya untuk tambah taat kepada Allah, tapi justru membuat dia melakukan banyak kesalahan alias maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun menegaskan, man ja'al Qur'an amamahu qadahu ila jannah. Siapa orang yang menjadikan Quran di depannya, artinya menjadikan pedoman Al-Quran pedoman dalam hidupnya, qadahu ila jannah, maka Al-Quran tersebut, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran akan membimbing orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'alahu khalfa zahrihi, siapa yang naruh Al-Quran itu di belakangnya, walaupun nampaknya di depan, tapi maksudnya adalah yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, saqahu ilan nar, maka Quran tersebut akan membawa orang itu ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Artinya dia tahu tentang kebenaran Al-Quran, tapi tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau menjadikan Al-Quran pedoman dalam hidupnya.
Wa minhum muqtasid. Nah, ada orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan ini, Bang Rizal dan Bapak-Bapak sekalian, adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah, tapi tidak ditambahkannya lagi. Dia taat kepada Allah, dijauhi segala larang Allah, tapi tidak ditambahkan lagi, tidak disempurnakan lagi dengan amalan-amalan sunnah. Ya salat lima waktu, hanya salat lima waktu saja gitu Bang. Kemudian puasa Ramadan dia berpuasa, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ini muqtasid, artinya apa? Pertengahan. Selamat juga insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Dan yang ketiga adalah orang yang berlomba dalam kebaikan. Dalam ayat lain Allah tegaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Artinya ibadah wajib pokok dijaga baik-baik. Salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Kalau dia ada kelebihan harta, dia keluarkan zakatnya. Dia ada tabungan lebih, bisa berangkat haji, dia berangkat haji. Artinya apa? Menjaga kewajiban Allah. Sudah, tapi dia juga ingat untuk menambah lagi kebaikan. Yang tadinya salat 5 waktu, tambah salat duha. Di malam tambah salat tahajud. Salat 5 waktunya dilengkapi dengan qobliyah dan ba'diyah. Amalan sunnah. Zakat dia keluarkan tiap tahunnya, tapi ada juga sedekah yang dikeluarkan setiap hari. Ada menyediakan tabungan khusus untuk berwakaf, dia untuk wakaf untuk masjid, musola ataupun madrasah, sehingga menjadi amal jariah bagi dia. Nah, adapun dia juga suka puasa sunnah Senin, Kamis, ataupun hari-hari yang mana di situ Nabi perintahkan untuk berpuasa seperti hari Arafah ataupun puasa Asyura di bulan Muharram. Nah, orang yang seperti ini sabiqun bil khairat. Dalam surah Al-Imran juga Allah lebih jelaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang mana ampunan Allah ini berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, sangat luas sekali yang Allah sediakan, sudah Allah siapkan nih untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alladzina yunfiqun amwalahum fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya fis sarra, dalam keadaan dia memang lapang. Artinya dia memang ada banyak uang untuk bersedekah, wad dharra, ataupun dalam keadaan sempit. Walaupun ekonominya pas-pasan tapi tetap mau sedekah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menjaga hatinya ataupun rasa amarahnya dari meluapkan amarahnya kepada orang lain. Wal afina anin nas, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muslimin, Allah cinta kepada orang-orang yang gemar berbuat baik. Nah, zalika wal fadlul kabir, inilah keutamaan. Coba lewat ada kecoa nih. Iya. Inilah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika saya baca tafsir dari Ibnu Katsir, Nabi pernah menyampaikan syafaati li ahl kabair min ummati. Syafaatku ini aku akan berikan kepada orang-orang yang banyak dosa dari umatku. Saking rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengomentari, berarti ada yang namanya tuh tafsir ini yang menafsirkan, yang memberikan maknanya, bukan para ulama, bukan dari pemahaman para ulama, tapi Nabi langsung yang menafsirkan maksud ayat ini. Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir." Maka fa ammal ladzina sabaqu, orang yang segera berlomba-lomba
beriman dan beramal soleh, faulaika alladzina yadkhuluna jannah bighairi hisab. Adalah ini umatku yang masuk surga itu tak pakai hisab lagi, tak pakai ditanya-tanya lagi. Allah bangkitkan dia, dipanggil oleh malaikat untuk segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak pakai tanya lagi, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Masuk surga tak pakai ditanya lagi. Masuk surga tak pakai dimintai pertanyaan lagi. Nah, ini usaha kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa amal ladzina qasadu, orang yang pertengahan, faulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Yang ketiga nih Pak Sukardi, di hisab, diintegrasi tapi mudah. Tak banyak ditanya dah. Disuruh baca kitabnya, oh ternyata amalnya soleh semua, dosanya sedikit, sudah bagus ininya, bagus amal ibadahnya, Anda berhak untuk masuk surga. Wa amal ladzina zalamu anfusahum. Nah, adapun orang-orang yang menzalimi diri sendiri, Allah pakai istilah menzalimi diri sendiri karena Al-Quran ini kan sudah menjelaskan Bapak sekalian, kalau kita beriman beramal soleh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat baik dia akan nampak, tahu dianya nanti akan membahagiakan dia di akhirat. Dia akan nampak faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga kalau dia berbuat buruk sekecil zarrah, sekecil apapun juga akan dia lihat. Tapi kalau dia sudah tahu hal itu tetap juga berbuat zalim, faulaika alladzina yuhasabuna fi tulil mahsyar, maka mereka ini akan diinterogasi, akan dihisab sepanjang masa padang mahsyar. Jadi agak lama Bang Rizal ditanya tuh. Banyak pertanyaan tapi belum masuk neraka nih. Ditanya tuh Bu sudah termasuk mencekam. Semua tindak tanduk kita selama hidup diinterogasi. Nah, kita kalau kita ditanya pihak imigrasi beda bergetar. Baru imigrasi itu Pak Sukardia. Ini padang mahsyar. Tapi summa humul ladzina talafahumullah birahmatihi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala amankan dengan rahmatnya orang-orang yang akan berkata nanti di hari kiamat, karena di sini Bapak-bapak sekalian ada sambungannya. Zalika wal fadlu kabir, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga Aden yang mereka masuki, mereka akan diberikan perhiasan dari gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di sana berasal dari sutera. Mereka akan bilang nih Pak, orang-orang yang ini, orang-orang yang ketiga ini, maksudnya orang yang menzalimi diri sendiri, ketika mereka itu sudah pupus harapannya, terlalu banyak pertanyaannya, mereka tak bisa jawab. Kenapa terlalu banyak dosanya, tak sempat diistighfarkan, minta ampun kepada Allah, tapi tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menghapuskan kesalahan mereka. Lalu apa yang mereka ucapkan Bapak sekalian? Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dalam diri kami. Mereka sedih nih. Kalau yang sabiqul khairat tuh yang pertama tuh duluan. Tak pakai tanya, oh Pak Sukardi, Bang Rizal, Muhammad Fauzan, sudah, oh ini termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, langsung masuk surga, tak pakai tanya-tanya lagi. Ada lagi kalau yang mungkin kawan-kawan kita, dia orang baik, rajin ibadah, tapi tak banyak amal ini diperbuat, kan cuma mengandalkan amalan wajib saja, amal sunnah tidak. Tetap ditanya, tapi pertanyaannya yang mudah-mudah, sekiranya tidak menakutkan dia, dan juga
membuat dia lekas juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mentalnya diuji. Pertanyaannya banyak. Kenapa? Memang tak sempat istighfar, banyak mainnya di dunia ini. Waktunya sembahyang tak sembahyang, waktu ibadah tak ibadah. Tapi tetap juga nanti ketika mereka beriman kepada Allah, ada sebagian daripada mereka akan Allah ampunkan kesalahannya dan mereka akan berkata, Alhamdulillah allazi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, kecemasan. Sungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Allazi ahallana daral muqamati min fadlih, yang telah memberikan kami kesempatan untuk tinggal di tempat yang kekal, yakni surga, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasabun, tidak menimpa pada kami kecapean, rasa lelah. Kita tidak akan pernah lelah dalam surga. Wala yamassuna fiha lughub, dan kita tidak pernah merasakan sedih ataupun lesu. Artinya apa? Ketika masuk surga, yang namanya lelah, yang namanya sedih itu sudah hilang. Bahkan rasa rasa iri, rasa dengki Allah hilangkan. Yang ada di surga adalah bagaimana orang itu betul-betul merasakan nikmatnya balasan ketika mereka beribadah di dunia, sehingga mereka merasakan kenikmatan dan juga tidak ada rasa capek, bahkan tidur pun tidak bisa. Memang tidak ada lagi. Tidur tuh ukhtul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi ketika kita bangun tidur tuh, doa kita bukan alhamdulillah yang telah membangunkan saya, tidak, tapi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa hidup kita ini ada dua pilihan, hidup atau mati. Arti kalau kita tidak bergerak, tidak melakukan perubahan, ya kita mati. Artinya kita istirahat, itu pada hakikatnya juga meninggal. Cuman ada yang Allah memang tarik selamanya, ada yang Allah kembalikan ketika dia bangun tidur. Maka doa kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu nikmatnya balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bagi orang beriman dan beramal soleh atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai orang-orang yang dekat dengan ilmu, dekat dengan majlis taklim, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW, harus berbeda dengan orang yang tidak bersentuhan dengan majlis taklim. La hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Dan ciri orang yang tahu itu, Bapak-bapak sekalian, adalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin berani, bukan semakin tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, tapi semakin takut dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mencari ampunan Allah dengan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua Bapak sekalian dimasukkan Allah kategori sabiqun bil khairat, sehingga kita semua dan keluarga kita masuk ke surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diinterogasi lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Moga-moga yang kita kaji malam ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.